So counting class, we still discuss about simple past tense, and let me review our previous discussion ya for the simple past tense of regular verbs. Maksudnya regular verbs di sini itu karena simple past tense itu pakai verb 2. Nah, verb 2 yang dimaksud regular verb ini adalah kata kerja yang tinggal ditambah d atau ed. Seperti ini. Jadi contohnya work. Contohnya seperti ini, moved, opened, shared, turned, manufactured, dan masih banyak lagi. Jadi kata-kata kerjanya hanya tinggal ditambah ed atau d saja seperti ini. So let me review again. Saya ulangi lagi ya, bahwa simple past tense itu digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah lampau atau terjadi di masa lalu. Biasanya ditunjukkan dengan keterangan waktu. For example, yesterday, 2 days ago, seperti itu. Atau bisa menyebutkan tahun dan waktu secara spesifik seperti ini. Tentunya tahun dan waktu tersebut sudah lampau ya, sudah lewat ketika teman-teman menggunakan atau membuat atau mengucapkan kalimat tersebut. Jadi waktunya sudah lewat dari waktu ketika teman-teman mengucapkan aktivitas tersebut gitu ya. Oke, untuk yang regular verb seperti ini. Jadi semua subjek I, he, she, it, you, we, they semua menggunakan kata kerja bentuk kedua atau ditambah d atau ed. For example, worked seperti ini. Jadi semuanya tidak ada bedanya. Kata kerja yang dipakai tidak ada hubungannya dengan subjek apa yang teman-teman gunakan dalam kalimat tersebut. Jadi siapapun subjeknya, kata kerjanya tetap kata kerja bentuk kedua. Untuk yang regular verb tinggal ditambah d atau ed. Kemudian waktunya, waktunya diberi waktu yang spesifik. Jadi ada waktu seperti yesterday, seperti ini. This morning misalkan. Atau 2 days ago. Atau sekali lagi menggunakan tahun atau tanggal yang spesifik. Namun tahun atau tanggal atau waktu tersebut sudah merupakan keterangan masa lalu, begitu ya. Kita lewati bagian ini, untuk yang kemarin seperti ini ya. Oh ya, sorry. Jadi untuk bentuk negatif, semua subjek untuk menyatakan tidak atau menyatakan bentuk negatifnya tinggal ditambah did not atau didn't. Jadi sama saja, menggunakan didn't ataupun did not artinya sama, tidak. Kemudian kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk dasar atau bentuk pertama. Kata kerjanya kembali menjadi kata kerja bentuk yang asli. Seperti contohnya di sini work. Jadi tidak ada tambahan ed lagi, begitu ya. Untuk yang negatif. Bagaimana untuk yang interrogatif? Nanti kita bahas ya. Kita lewati bagian B. Kemudian yang kemarin ini kita bahas. Jadi di sini teman-teman di dalam kurung melihat kata kerja ya. Kemudian ini merupakan suatu cerita tentang seseorang yang bernama Richard Branson. Otomatis karena ini menceritakan tentang sejarah seseorang, berarti semua kalimat yang ada di sini adalah kalimat simple past tense. Jadi kata kerja yang ada di dalam kurung diminta untuk merubah untuk menjadi kata kerja bentuk kedua. Karena ini masih di bagian regular verb, jadi kata kerja semuanya tinggal ditambah d atau ed. Misalkan start menjadi started. Nah, di sini nemu bentuk negatifnya, ada not-nya di situ, diberi petunjuk ada not, berarti bentuk negatif. Jadi tinggal diganti menjadi he did not atau he didn't graduate. Graduate-nya tetap seperti ini. Kemudian ada open, opened, ditambah ed, create, created, karena belakangnya e, jadi tinggal ditambah d saja.
kemudian called, ditambah ed, kemudian decide, ditambah d, jadi decided, kemudian add, ditambah ed lagi, jadi edit, kemudian dreamed, ditambah ed, kemudian ada want, ditambah ed juga, wanted, kemudian di sini bentuk negatif, not happen, berarti menjadi did not happen atau didn't happen. Kemudian yang ini cross, menjadi crossed, ditambah ide seperti itu ya. Kemudian kemarin yang saya minta untuk teman-teman latihan di rumah, jadi semua yang ada di poin D ini nomor 1 sampai 6 diminta untuk menjadikan kalimat ini kalimat negatif. Jadi seperti ini. He did not arrive. Jadi yang di sini he did not work. He did not listen, he didn't ask, he didn't fix, he didn't finish. Semua kata kerjanya tidak berubah, hanya di depannya ditambahkan did not atau didn't. Seperti itu ya. Kemudian lanjut di bawahnya. Ini saya rasa hampir sama dengan yang Robert Pattinson tadi. The story of Martha's Muffin began a long time ago. 15 years ago, Martha worked, jadinya want, kemudian menjadi wanted, dream menjadi dreamed, ditambahkan ed, own, ditambah ed juga, owned, have. Be careful on this, ini saya rasa masuk ke bagian kedua, yaitu irregular. Kata kerja yang perubahan bentuk keduanya tidak beraturan. Jadi kita tidak bisa langsung menggunakan atau langsung menambahkan ed atau d, tidak. Tapi di sini menjadi had, had, gitu tulisannya ya. The bakery and had 10 restaurants. 10 years ago she dreamed, ditambah ed di sini, of being a millionaire. Now she dreamed, ditambah ed lagi, of taking a vacation. Kita nanti bahas yang ini ya, irregular. Kemudian saya lewati bagian ini. Nah, kita masuk ke bagian di sini tertulisnya part 3 sih. Tapi pembahasan kita pembahasan yang kedua ya. The simple past tense of irregular verb. Sebelum saya menjelaskan ini, ada pertanyaan tentang simple past tense yang regular verb. Assalamualaikum, Miss, mau tanya. Ya, silakan. Kalau seumpama di depannya ada not itu, kalau kata belakangnya itu selalu dikasih ed atau ada yang enggak, Miss? Terima kasih. Oke. So, seperti ini ya. Kita balik ke atas. Ketika bertemu dengan not, itu berarti dia bentuknya negatif. Jadi misalkan diberi clue not, kemudian graduate gitu ya. Seperti ini ya. Seperti ini, not graduate, berarti dia bentuk negatif. Jadi karena dia bentuk negatif, tinggal ditambahkan saja sebelum not, did not, seperti itu, did not, atau disingkat didn't. Sedangkan kata kerjanya ini tidak berubah sama sekali. Hanya ditambah did saja di depannya. Kata kerjanya tidak berubah. Tetap graduate tanpa ada tambahan D atau ED. Seperti itu. Mbak Rozi, jelas? Iya, Miss, jelas. Terima kasih. Oke, thank you so much. Next, kita ke bagian tadi ya. A success story of Anita Roddick. Well, mungkin teman-teman yang kemarin mempelajarinya kebablasan sampai sini, it's okay. Saya jelaskan lagi ya. Saya bacakan. Success story. Anita Roddick is the founder of the company called The Body Shop. Roddick began with one store. She opened the store in England in 1976. The store sold beauty products. She did not have business experience, but she had good ideas. She made natural products.
She put the products in special containers. People could recycle the containers. She sold the products with no advertising. The Body Shop became an international success. There are now over 1,980 Body Shop stores in 49 countries. The company has more than 77 million customers. Jadi ini cerita tentang apa teman-teman? Jadi ini adalah cerita singkat, sejarah singkat dari produk The Body Shop. Teman-teman pasti tahu kan ya, produk Body Shop. Mungkin sebagian juga pakai produk ini. Di kota kita bisa lihat tokonya hanya di mall sana ya. Nah, di situ ternyata sejarahnya adalah toko pertamanya itu ada di Inggris, teman-teman. Jadi di sini yang di sini hanyalah salah satu cabang dari 1980 toko. Tokonya si Miss Anita Roddick ini gitu. Nah, poin kita adalah di kata kerjanya. Seperti ini, begin, sold, teman-teman bisa lihat sendiri ya yang dicetak tebal. Nah, itu adalah kata-kata simple past tense yang irregular. Jadi tidak beraturan. Begin asalnya dari kata apa? Ada yang bisa jawab? Begin. Oke, thank you so much. Kemudian sold dari apa? Sold dari kata apa? Ada yang tahu sold? Bentuk dasarnya dari sold apa? Sell. Sell me. Okay, thank you so much. Well, ya. Ini kan asalnya dari begin. Tulisannya B-E-G-I-N. Berubah jadi began. I-nya diganti A. Jadi tidak ditambah D atau ED di belakangnya, tapi berubah. Kemudian apalagi yang ini? Dari sell. Berubah jadi sold. Gitu. Nah, yang dimaksud tidak beraturan itu seperti itu. Kata pekerja bentuk pertama dan kata kerja bentuk keduanya ada yang berubah drastis, ada yang berubah dua huruf di belakangnya, ada yang berubah salah satu hurufnya, seperti itu. Dari contoh Kalau ini, ya? Juga ya. Ya. Founder itu juga berubah ya, Miss? This is founder itu kata benda yang artinya penemu. Gitu. Kalau find, ya mungkin dari find itu menjadi found. Bentuk keduanya menemukan, find, F-I-N-D. Bentuk duanya found, F-O-U-N-D. Nah, itu kan tidak beraturan. Salah satu contoh yang tidak beraturan juga. Jadi dia berubah drastis dari bentuk dasarnya. Gitu. Terus bagaimana kita tahu sebenarnya kita nggak perlu menghafal atau apapun. Saya pun juga tidak akan meminta teman-teman untuk menghafalkan irregular verbs. Mungkin itu teman-teman sudah mempelajari di tingkat SMP atau mungkin SD ya. Jadi kalau untuk tingkatan teman-teman seperti ini, bagaimana bisa tahu ini bentuk irregular verbs? Bisa diketahui misalkan dari bacaan-bacaan seperti ini. Jadi sebenarnya tidak perlu menghafalkan. Asalkan sering membaca atau sering latihan, nanti akan pasti menemukan bentuk-bentuk kata kerja yang tidak beraturan seperti ini. Tidak perlu dihafalkan saya kira. Dengan membaca, dengan latihan, pasti nanti akan menemukan sendiri. Seperti itu ya. Untuk formulanya sama seperti yang regular verbs.
Jadi tetap yang positif affirmative statement atau kalimat positif sama. Semua subjek menggunakan verb to. Jadi tidak dibedakan kalau menggunakan subjek ini menggunakan reguler, kalau menggunakan subjek ini menggunakan irregular, no. Tapi semua subjek menggunakan kata kerja bentuk kedua, baik itu regular maupun irregular. Sedangkan ini contohnya irregular. Ate in a restaurant last night. I ate in a restaurant last night. Bentuk negatifnya pun sama, jadi semua subjek untuk menyatakan tidak menggunakan did not atau didn't. Kemudian kata kerjanya kembali ke bentuk dasar atau bentuk pertama. Yang kalimat positifnya I ate in a restaurant last night. Kalimat negatifnya menjadi I did not atau didn't, I did not or I didn't eat in a restaurant last night. Jadi ketika menemukan not, tinggal menambahkan did not, tinggal menambahkan did di depan not, kemudian kata kerjanya kembali menjadi kata kerja bentuk dasar. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Oke. So, saya lanjutkan. Baik. Ini praktis singkat ya. Jadi teman-teman tinggal memilih tinggal memilih dari sini, tapi kemudian dirubah ke menjadi kata kerja bentuk kedua. Misalkan, yesterday Jim went asalnya dari, ini sudah dicoret dari go. Bentuk keduanya go adalah when. Yesterday Jim went to the electronic store. He wanted a cell phone. He, silakan dipilih teman-teman yang nomor 2 pakai kata kerja apa? Ada buy, pay, speak, take, put, choose. Bye, Miss. Tapi nggak tahu berubah jadi apa. Well, he blah 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 with a salesperson about the different cell phones. Dia di sini adalah Jim. Dia titik-titik dengan penjualnya tentang HP yang berbeda. Buy, pay, speak, take, put, choose. Dari yang ini semua tahu artinya kan ya? Nanti saya bantu merubah ke verb 2-nya. Bye. Bye, are you sure? Speak, Miss. Apa? Speak. Oke, speak. Bentuk keduanya Mbak Inun tahu? Spook. Kalau nggak salah, Miss. Oke, thank you so much. Jadi jawaban nomor 2 adalah ini. Speak, berbicara. He berubah jadi spoke. Tulisannya S-P-O-K-E. He spoke with a salesperson about the different cell phones. Dia berbicara dengan penjualnya tentang HP yang berbeda. Oke. So number 2 is spoke. Dari speak ya, menjadi spoke, S-P-O-K-E. Seperti itu. Misalkan teman-teman mengerjakan seperti ini ya, nggak yakin ini bentuk regular atau irregular verbs, ya of course we need dictionary. Jadi saya sendiri pun tidak hafal ini pakai regular atau irregular. Jadi kalau misalkan teman-teman mengerjakan seperti ini, kemudian kayak ini regular apa irregular ya, tinggal dicari saja. Kita masih tetap butuh kamus sampai sekarang. Kebetulan kalau yang ini saya masih hafal, tapi mungkin yang lainnya mungkin ada yang terlupakan atau misalkan teman-teman sendiri pun mengerjakan bentuk seperti ini, kemudian ragu bentuknya ini bentuknya regular atau irregular, silahkan cek dictionary, buka kamusnya ya. Sekali lagi nggak perlu dihafalkan, kita punya kamus
kita punya aplikasi untuk mengeceknya, jadi manfaatkan saja. Jadi nggak perlu menghafal, karena kalaupun menghafal akan banyak sekali. Saya sendiri pun tidak akan hafal. Jadi untuk teman-teman pun ya triknya nggak ada trik spesial. Ya sudah, buka saja, buka kamus tentunya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. The salesperson was very helpful. Penjualnya sangat menolong sekali. Jim, bla bla bla, a cheap cell phone and bla 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 itu the counter. Ada nomor 3 dan nomor 4. Silakan dipilih apa? Jim, titik-titik, sebuah telepon yang murah. Dan titik-titik ke counter. Jim, bye. Oke, thank you Mbak Leli. Bye ya, nomor 3 bye. Berubah jadi apa? Boat, Miss. Oke, thank you Mbak Yunun. Boat. Jim bought a cheap cell phone. Tulisannya bagaimana? B-O-U-G-H-T. Berbeda jauh kan? Bentuk dasarnya buy, bentuk keduanya bought. B-O-U-G-H-T. Tadi yang dijawab Mbak Agnes ya, di nomor 3 ya. Jim bought a cheap cell phone and number 4. Oke, silakan cek number 4. Nomor 4 apa teman-teman? Oke, pay. This one. Bentuk keduanya apa? Pay it. Oke, thank you. Nah, ini sedikit mirip ya. Tapi dia termasuk irregular verb, tidak beraturan. Pay menjadi paid, tulisannya P-A-I-D. So, and paid it to the counter, membayarnya. Kemudian nomor 5, he bla 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 the cell phone and bla 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 with a credit card. Which one? Oh, wait. Oh, teman-teman, sorry. Sepertinya tadi jawaban untuk nomor 3 dan 4 sepertinya untuk nomor 5 dan 6. He bought the cell phone and paid with a credit card. Dia membeli cellphone-nya dan membayarnya dengan credit card. Ternyata yang nomor 3 bukan itu, teman. Nomor 3 dan 4 ternyata jawabannya turun untuk nomor 5 dan 6. Jadi ada yang bisa bantu nomor 3 dan 4? Number 3, choose. Choose. 3 choose. Ya, menjadi Chosen. menjadi untuk bentuk itu choose. Untuk bentuk 3-nya chosen ya. Tapi untuk bentuk keduanya adalah chose. O-nya hilang 1. Jim chose a cheap cell phone and Take. Okay, take or put. Be careful. Ada 2 yang menjebak di sini. Take or put. And Put. Okay. put. Put. And put it to the counter. Put itu meletakkan. Take itu mengambil. Oke. Ambil. Ya, membingungkan memang mereka berdua. So put. And put it to the counter. Put adalah salah satu kata kerja yang tidak berubah bentuk keduanya. Jadi verb 2-nya dia tetap put. Tanpa ada tambahan ed, tanpa berubah sama sekali. Bacaannya pun sama, tetap put. And put it to the counter. Jadi put.
Dan ini he bought the cell phones and paid with a credit card. The salesperson Take. okay. Take. Okay. Oops. I'm so sorry lagi teman-teman ya. Human error. So number 4, I think this is apa tadi? Take. Nomor 4 tadi ini yang take, sedangkan yang nomor 7 itu yang put. The salesperson put the cell phone in a bag. Meletakkannya di dalam sebuah tas. Sedangkan ini nomor 4 and take. Bentuk keduanya take. Bentuk kedua dari take. Took. Oke, good. T-O-O-K gitu ya. Once again saya ulangi lagi, sorry ya. Jadi kalau nggak dikerjakan sama-sama banyak salahnya kan. Saya ngerjakan sendiri pun banyak salahnya dan dibantu teman-teman jadi benar jawabannya. Well, seperti ini saya ulangi lagi ya. Mohon kalau ada kekeliruan silakan dikoreksi. Yesterday, Jim went to the electronics store. He wanted a cell phone. He spoke with the salesperson about the different cell phones. The salesperson was very helpful. Jim chose a cheap cell phone and took it to the counter. He bought the cell phone and paid with a credit card. The salesperson put the cell phone in a bag. Is there any correction, guys? Ada yang salah nggak tuh? No. Okay, well. So, jadi nomor 2 tadi speak menjadi spoke. Kemudian nomor 3 tadi choose menjadi chose. Kemudian nomor 4 take menjadi took. Nomor 5 buy menjadi bought. Nomor 6 pay menjadi paid. Nomor 7 put tetap put. Begitu ya. Wait a moment. Okay, and for the other, you can learn by yourself, but I need to give you additional information about simple past tense. But before that, let me check your attendance for a moment. Mohon jangan off dulu, masih ada kelanjutannya. Semoga nyampai sebelum Zoom meetingnya selesai ya. Well, okay. Jadi seperti ini, ada tambahan sedikit lagi. Ada tambahan sedikit lagi ya teman-teman. Untuk rumus simple past tense kalimat nominal. Maksudnya kalimat nominal adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Seperti yang saya bilang di simple present dulu adalah Ana. Diisi dengan Ana. Adjective, noun, adverb. Tapi bedanya adalah di bagian ini. Bagian to be-nya. Nah, kalau yang ini tergantung subjek apa yang teman-teman gunakan dalam kalimat. Misalkan, I, she, he, it. Cirinya seperti ini. Subjek yang jumlahnya tunggal atau satu menggunakan auxiliary was. Sedangkan subjek yang jumlahnya jamak atau lebih dari satu kecuali kamu, you di sini bisa berarti kamu atau kalian. You, they, we menggunakan auxiliary were. Kemudian diisi dengan kalau yang saya dulu Ana. Adjective, noun, adverb. For example, adjective ya. I was late yesterday. Late di sini adalah adjective. Oke. I karena I tunggal, jadi
Auxiliary-nya pakai was. Kemudian this. Those shoes were expensive. Sepatu, karena sepatu jumlahnya lebih dari satu, so menggunakan were. Shoes bisa digantikan dengan they. Jadi auxiliary-nya menggunakan were. Seperti itu. Untuk kalimat negatifnya bagaimana? Tinggal menambahkan not setelah was atau were. I was not late yesterday, for example. The shoes were not expensive. Misalkan seperti itu. So, is there any question? For this meeting, I give you a practice. You can check in Google Classroom, and I think it will be posted at 6. Jadi akan muncul jam 6. Di situ ada latihan simple past tense, dikerjakan di Google Form. Jadi teman-teman tinggal mengerjakan multiple choice seperti itu di Google Form. Remember to write your name completely and then do it carefully. Jadi nanti jam 6 akan saya posting latihan soal untuk simple past. Deadline-nya sampai besok pukul 9 malam. Jadi misalkan teman-teman setelah ini masih ada kuliah, silahkan kuliah dulu. Deadline untuk latihan tugas simple past ada di Google Classroom. Deadline-nya sampai besok jam 9 malam. Begitu, ada pertanyaan? Nggak ada, Ma'am. Oke, wait for a moment. Saya mau cek kehadiran dulu. Oke, so nggak ada pertanyaan. Thank you so much. Latihan yang yang ada di lembar diskusi kita hari ini boleh dikerjakan untuk lebih memahami simple past tense. Yang dikumpulkan, yang saya akan cek hanya latihan yang di Google Classroom atau Google Form. Nanti cek pukul 6 ya. Deadline-nya sampai besok jam 9 malam. Thank you so much. Sudah ya, nggak ada pertanyaan? Nggak ada, Ma'am. Okay, so let me close. Thank you for joining my class today. I'm so sorry for any mistake I've made. So see you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.